كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Hadratul Kiram, para alim, wali khusus, segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah, Ibunda Nyai Haja Anisa Mahfud beserta keluarga, Kiai Haji Abdul Hasim Mahfud beserta keluarga, Gus Abdul Hamid Mahfud beserta seluruh keluarga Al-Maghfurlah Kiai Haji Badawi Umar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Alia Al-Ma'arif Singosari, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Terpadu Al-Islahiyah, yang kami hormati segenap Dewan Asatidz Madrasah Diniyah Al-Islahiyah, tak lupa pula para wali santri dan kakak-kakak muadaah yang berbahagia. Untayan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, marilah kita haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita hidayah, ma'unah, serta ridhonya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Muwadda'ah Qarina Syidada Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah bertepatan Sabtu 25 Juli 2020 atau 4 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat ma'assalam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita minal dhalalati ilal huda, minal dhulumati ilal nur. Hadirin rahimakumullah, di sini kami selaku Muqaddimatul Awqat akan membacakan susunan acara yang telah kami agendakan sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Nats Al-Islahiyah. Acara yang ketiga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahiyah. Acara yang kelima Mau'izatul Hasanah. Acara yang keenam penyerahan cindera mata dari santri muadaah kepada pesantren. Acara yang ketujuh persembahan dari santri muadaah. Acara yang kedelapan sambutan. Acara yang kesembilan sambutan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah. Acara yang ke-10 sambutan wakil wali santri. Dan keseluruhan acara
dengan doa. Namun sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga keseluruhan acara dapat berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Islahiyah yang akan dibawakan oleh kakak-kakak koordinasi dada. Kepada kakak koordinasi dada kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri
Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ukhtunal Karimah Khairatul Laila. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala qiraati. Acara selanjutnya sambutan dari panitia muwada'ah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ukhtunal Karimah Khairus Sabilah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alim wa bil khusus ibunda
Bunda Haji Aisyah Mahfud serta keluarga dalam Bapak Kiai Haji Abdul Hasim Mahfud serta keluarga dalam Gus Abdul Hamid Mahfud beserta seluruh keluarga besar Al-Maghfurlah Kiai Haji Ba'alullah yang kami takdimi seluruh Dewan Asatidz Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah serta Bapak Ibu Wali Santri dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan segala luasan inayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelita di atas semua pelita dan menerangi kegelapan sehingga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami santri Muwaddaah yang berjumlah 71 santri dengan rincian 39 santri belajar selama 6 tahun di pesantren dan 32 santri belajar selama 3 tahun menamakan diri Korina Syidada yang memiliki arti teman tangguh. Sehubungan di akhir tahun ajaran kami yang semuanya telah berubah total. COVID-19 menjadikan kami menjalani proses pendidikan dan pengajaran tidak sebagaimana biasanya. Sebelum pandemi, kami telah melaksanakan tradisi santri Muwaddaah. Yang pertama, sowan-sowan ke dalam ustadz-ustadzah yang dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Yang kedua, ziarah ulama dan makam aulia se-Jawa yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Januari 2020 dan puncaknya pada tanggal 25 Juli 2020 yakni acara Muwaddaah yang ke-64. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Ibunda Haji Aisyah Mahfud beserta keluarga dalam yang lain, kepada Dewan Ustadzah yang telah berkenan mengajarkan kami ilmu dengan hati dan niat yang mulia hingga kami bangga menjadi bagian berjihad fisabilillah. Tak lupa pula kami memohon maaf atas segala kesalahan kami selama ini dan kami juga memohon keikhlasan apabila ada hak kami yang sengaja maupun tidak sengaja kami pakai. Dan tak lupa kami memohon restu kepada pengasuh, ustadz-ustadzah, bapak ibu sekalian untuk perjalanan kami selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara Muwaddaah hari ini dapat membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Islahiyah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hasim Mahfud. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Kepada segenap dewan guru ingkang kula mulyani Bapak Saudara Ibu, kepada para wali santri, Bapak, para ibu wali santri yang kula mulyakaken, sahabat anak-anak kami semua, baik yang sedang bermuwaddaah atau ada mutakharijan, alumni dan adik-adik yang masih belum dimuwaddaah.
Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kula panjenengan sedaya saged wajah ketemu sareng-sareng dalam keadaan mengikuti protokol kesehatan yang COVID-19, bermasker dan sebagainya. Kita syukuri masih ditakdirkan untuk bisa bertemu dalam rangka murojaah kelas 3 Diniyah Al-Islamiyah dan kelas 3 Aliyah SMA, SMK, SMP ya, Sanawiyah. Yang kedua, salawat salam semoga tetap kehadiran dan beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga punapa kita ajeng-ajeng syafaatipun. Jalaran menika tentunya rasa senang kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad hingga kerja selalu kita bawa-bawa untuk anak-anak ya, jangan sampai lupa cintanya kepada Rasul, kepada Allah, kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, saya atas nama yang disebut tadi ketuanya dan sebagainya, yang jelas saya yang meneruskan perjalanan di tiang Sepang, pulang gaji, apa jenenge gak ngerti, ketua yayasan dan sebagainya, matur nuwun khususnya dumateng para dewan guru, para bapak, para ibu dewan guru ingkang sampun sareng-sareng ngramekaken nyiaraken tenang kahananipun pondok pesantren Al-Islamiyah ini. Boten saged bales napa-napa kejaba nggih ngaturaken agungipun pangapunten lan matur nuwun sedaya dumugi Gusti Allah ingkang bales nggih. Begitu juga kepada para ibu, para bapak wali santri yang kula mulyakaken sedaya, atas nama keluarga, pengasuh, atas nama dewan guru pilih dumateng putra putri panjenengan sedaya ingkang khususnya di bulan ini wonten hal-hal ingkang kirang berkenan dan sebagainya. Atas nama keluarga dan segenap jajaran dewan guru kami mohon maaf sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Tentunya yang perlu saya sampaikan, ada yang putri panjenengan ini ada yang perjalanannya di sini 3 tahun ya, bahkan banyak yang sampai 6 tahun sehingga selesailah dunia mulai daripada kelas 1 sampai tamat. Dari itu kalau kita cara pendidikan dunia agama itu pun nyekapi kita melulang ke kampung gitu. Soalnya sing laku itu kan di kita dunia si pelaku di masyarakat, apalagi untuk adik-adik sampean nanti ya, yang dihadapi di rumah. Soalnya lain pesan Indonesia itu ngonten pokoknya butuh pulang ya, itu ngonten pokoknya uang itu butuh pulang ya. Nah pulang itu ya enggak tentunya pulang ngaji ya. Yang dimaksud pulang semen gambarannya pulang bukan berarti pulang sih harus nanti jadi guru, pegawai dan sebagainya, diangkat jadi pegawai dan bukan. Jadi kita maknanya lebih lebar, lebih luas, dan pulang itu yang ngamal ilmu yang telah sampai kafe oleh ketika di pondok pesantren itu ya. Jadi gambarannya lebih lebar. Itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa atas nama sedaya kemauan pengasuh dan segenap jajaran dewan guru nyuwun ikhlasipun nyuwun pangapunten bilih wonten hal selama putri panjenengan mriki wonten hal ingkang berkenan. Dan kalau kita untuk anak-anak nanti kalau memang karena kondisi saat ini, kondisi pandemi istilahnya, ya tetap kita juga boleh
sombong ya, tak boleh tak kabur terus kayak opo masker-maskeran, kayak opo jangan, tak boleh. Karena hal ini menyangkut keahlian dokter, ya. Keahlian ahli virus. Ini kan enggak, ini balik ahli dunia, ahli kesehatan. Jadi tetap kita ikuti protokol yang kemudian dilegalitaskan oleh pemerintah. Jadi termasuk diantaranya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga jarak ini banyak kita langgar. Jadi intinya kita itu, ya, jadi khusus untuk ya. Jadi keyakinan ya tetap ada, tapi kita itu nggak sombong, nggak takabur dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Kalau kita sudah terbiasa gitu loh, sekali lagi untuk anak-anak nanti kalaupun belum sistem kuliah daring misalkan daripada di rumah, kalaupun tidak di mana-mana ya kembali saja ke Islam, pondok, kembali di pondok itu ya. Jadi sistem apa sekarang kalau dengar-dengar sekolah itu sampai akhir tahun 2020 baru masuknya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu, seperti biasanya. Akhirnya kata mohon, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Acara selanjutnya sambutan dari perwakilan santri yang meninggalkan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ukhtul Karimah Anisatul Wafa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, khususnya Kiai Haji Imam Sukarlan, yang kami muliakan seluruh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah, Ibu Nyai Haja Anissa Mahfud beserta keluarga, Kiai Haji Abdul Hasib Mahfud beserta keluarga, Gus Abdul Hamid beserta seluruh keluarga Al-Maghfirlah Kiai Haji Badawi Umar. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, Kepala Madrasah Al-Ma'arif Singosari, Kepala SMAI Al-Ma'arif Singosari, Kepala SMK Terpadu Al-Islahiyah. Yang kami takwimi segenap Dewan Asatidz Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah, tak lupa pula para wali santri dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Hadirin yang kami hormati, detik telah berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam. Begitu seterusnya hingga 3-6 tahun ini tak terasa. Berawal dari sebuah cerita yang kini menjadi sebuah nama. Dan itu pun kami simpan dan kami jadikan sebuah kenangan dalam kehidupan. Tidak terasa bertahun-tahun lamanya kami dalam lingkungan yang agamis dan harmonis, yang di dalamnya penuh dengan bimbingan, pengajaran, serta arahan yang membangun kami dari fondasi awal
untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh, sebuah jiwa yang memiliki makna, menjadi insan yang berarti dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin yang berbahagia, lau dafantum halawatal uslah la'araftum marawatal qati'ah. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan hari ini adalah puncak dari semua perjuangan dan kebersamaan kita. Ayah dan ibunda tercinta, 36 tahun silam masih teringat ketika ayah dan ibu mengantarkan kami ke pondok pesantren ini. Dengan air mata yang ditahan dan senyuman yang ikhlas, ayah dan ibunda merelakan kami di sini untuk belajar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan atas pengorbanan ayah dan doa ibu yang tidak dapat kami balas. Dan tak lupa kami memohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan. Ustaz-ustazah yang kami tahu, Engkau bagaikan cahaya yang menuntun kami keluar dari gelapnya kebodohan, sehingga kami dapat melihat dan merasakan keindahan dunia dengan ilmu yang Engkau wariskan. Terima kasih atas segala ilmu dan nasihat yang Ustaz-ustazah berikan kepada kami. Semoga segala jasa dan pengorbanan Ustaz-ustazah menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami memohon maaf atas segala kekhilafan yang kami lakukan. Doa restu Ustaz-ustazah sangat kami harapkan untuk meraih kesuksesan. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, 2 bulan yang harusnya kita lewati sebagai momentum-momentum bersama di pesantren harus dipaksa oleh situasi pandemi COVID-19 ini. Banyak kenangan yang tidak akan kita lupakan selama berada di pesantren ini, seperti makan bersama, mengaji bersama, tertawa bersama, hingga menangis pun bersama. Dan hari ini tangis itu terasa nyata, karena kita tidak bisa berjuang bersama dalam naungan dan bimbingan ibunya Haji Anissa Mahfud beserta Dewan Pengasuh dan ustaz-ustazah yang lainnya. Hari ini kita telah menoreh catatan emas dalam biografi kehidupan kita. Perjuangan tanpa henti, masalah datang silih berganti, kini tersimpan sudah dalam memori kenangan yang begitu indah. Semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami memohon maaf apabila selama 3-6 tahun ini kami pernah berbuat salah ataupun menyakiti segenap dewan pengasuh Pondok Pesantren Al-Islahiyah, segenap asatidz dan juga teman-teman semua. Kami memohon ridho dan minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya yakni sambutan dari perwakilan santri yang ditinggalkan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ukhtunal Karimah Fadia Rizkiyah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, khususnya Kiai Haji Imam Sukarlan. Yang kami muliakan
seluruh Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah, Ibunda Haja Anissa Mahfud beserta keluarga, Kiai Haji Abdul Hasim Mahfud beserta keluarga, Gus Abdul Hamid Mahfud beserta seluruh keluarga Al-Maghfurullah, Kiai Haji Badawi Umar. Yang kami taati segenap Dewan Asatidz Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah, serta Bapak Ibu Wali Santri dan para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara Wada'ah pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan seluruh umat manusia. Saya mewakili santri Pondok Pesantren Putri Al-Islahiyah mengucapkan selamat kepada kakak-kakak Muwada'ah Qorina Syidada yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di pesantren tercinta ini. Ucapan terima kasih kami persembahkan kepada kakak-kakak Qorina Syidada yang telah menjadi teladan bagi kami, membimbing kami, mengawasi setiap jengkal langkah kami, hingga kami siap untuk mereka tinggalkan. Kami juga mohon maaf apabila selama di pesantren terdapat perbuatan atau perkataan yang menyakiti hati kakak-kakak. Hidup bertahun-tahun bersama mereka membuat kami merasa kehilangan sosok mereka yang humoris, dewasa, sekaligus menyenangkan. Tapi hal itu bukan alasan bagi kami untuk berhenti melangkah. Kami akan meneruskan perjuangan kakak-kakak untuk belajar lebih giat, lebih semangat mengaji dan beribadah, serta senantiasa ikhlas dalam mendedikasikan diri untuk pesantren, agama, masyarakat, dan negara. Akhirnya, kami berharap semoga segala perjuangan, kerja keras, dan apa yang diikhtiarkan mendapat ridho Allah SWT, dan ilmu yang dipelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila belum bisa menyampaikan secara keseluruhan apa yang menjadi doa-doa kami sebagai santri yang ditinggalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Sukarlan. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Janabal mufaqqamin wal mufaqqamat, para alim, para kiai, para ustadzah, para sesepuh, ini sepuh, para wali santri, wali murid, ingkang minulya wabil khusus dumateng seluruh pengasuh pesantren Al-Islahiyah, datang keluarga almarhumah ibunya Latifah lan keluarganipun Romo Yai Badawi Umar. Boten kesupen dumateng keluarganipun
Yai Imron Rosati ugi Ibu Nyai Anissa. Ugi boten kesupen malih dumateng Romo Yai Abdul Hasim lan Ning Mati Kraton Tasinen. Ugi keluarganipun sedaya mugi-mugi senantiasa mendapatkan kesehatan, kekuatan, kebaikan langkah dan ucap serta itikad dan seluruhnya rahmat Allah diturunkan kepada kita. Tak lupa guru, para asatidzah yang selalu mengiringi anak-anak disesuaikan dengan jadwal pelajarannya. Namun yang paling berat tanggungannya adalah Barokat Alam, karena tidak hanya sekedar membaca dan mengantar serta mengartikan dan yang lain, namun masih 24 jam bersama anak-anak, sehingga tingkah laku dari segala hal yang dilakukan anak-anak diketahui, manakala yang tidak baik diarahkan, manakala yang baik dibiarkan dan ditinggalkan. Berbeda dengan kami yang menjadi ustaz dan ustazah ini, begitu mengajar 1 jam selesai, mari. Oh, enggak paham karepmu, paham karepmu. Ngoten nggih, Mas Siti ngoten nggih saya. Awak-awak iki enteng Pak ngoten nggih. Kadang-kadang ilmune kacek setengah jam. Kadang ngaji dibuka, paham, disampaikan. Anak-anak paham, berarti guru ambil santri kacek setengah jam. Itu Pak Mas Siti dawuh mengatakan tasawuf umur kula. Dengan keadaannya demikian itu untayan kalimat akhir. Mari bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah seluruh sekalian alam. Semoga kita termasuk orang yang banyak memuji sehingga disebut hammaduna, wong sing akeh oleh puji. Kami temukan dalam kitab Mukasyfatul Qulub ketika Nabi berkata menceritakan bahwa nanti akan ada panggilan. Panggilan itu yang bisa mengijabahi adalah orang-orang yang memuji. Bahasanya adalah hammadu, berdiri dengan membawa bendera liwa'il hamdi, dan wadakhalu al-jannata, mereka masuk surga. Malaikat bertanya, man hammadun, siapakah yang disebut hammadun itu? Dijawab, alladzina yashkuruna fis sarra'i wad dharra. Menikah tiang-tiang yang bisa bersyukur dalam keadaan enak, saraf, lapang, senang, nikmat, santai, ataupun wadharra, susah, kemelaratan, kesedihan, kehilangan dan yang lain. Anak muda bilang kegalauan juga bisa bersyukur. Sehingga tidaklah dikatakan berlebihan kalau ada seorang ulama mengatakan idza kana syukri nikmatan nikmatan alayya lahu fi misliha yajibu syukur. Baik menawa nikmatku iki adalah nikmat yang kami syukuri, baik menawa syukurku iki adalah nikmat yang baru, maka saya wajib untuk bersyukur lagi. Anak-anak telah menamatkan pelajaran, berarti satu kenikmatan. Kali ini mengadakan mata, maka ini pun juga sebetulnya adalah nikmat yang harus disyukuri. Sebab andaikan ada sesuatu hal yang tidak bisa, maka tidak bisa mengadakan tasakur dan berkumpul bersama-sama. Saya biasa memberi contoh ketika mendapatkan nikmat berucap alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ternyata masih bisa dan terdengar dengan gerakan bibir, maka ini sebetulnya adalah nikmat yang baru datang. Maka hendaknya kita bersyukur sebagaimana dalam kata alhamdulillah, yaitu orang-orang yang bersyukur dalam keadaan enak dan juga dalam keadaan tidak enak. Sebab syukur itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan namun sukar. Terbukti di dalam Al-Quran itu banyak waqalilum ma tashkur, kedip banget gue kabeh sing syukur, walakin aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi
kebanyakan mereka tidak bersyukur. Berarti berat. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kedik banget. Wis enten qalil enten ma sing maknane untuk mubalaghah. Tadi tambah nemen didike. Maka kita mencoba untuk selalu memuji dengan ucapan alhamdulillah. Kita biasakan, kita ajarkan untuk mengatakan alhamdulillah, walaupun kadang-kadang banyak terjadi dalam kehidupan ini silih berganti, senang dan duka, senang dan sedih, suka dan duka tadi mengiringi. Bahkan kadang-kadang muncul yang dinamakan duka nestapa di atas kesedihan. Namun tetap ada kata syukur di balik di dalam hati nuraninya. Salawat dan salam jatuhkan pada Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan tuntunan kepada kita semuanya. Semoga tuntunan-tuntunan Nabi dapat kita lakukan sedikit ataupun banyak. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Bagaimana keadaannya? Ini dikatakan oleh Rasul pada suatu pagi, sahabat ditanya, kaifa asbahta, kaya apa kowe isu-isu? Jawabane khair. Apa khair? Bagus. Jawab lagi, ditakon mana? Khair, ngoten, bagus lagi. Terus yang terakhir ditakoni malih kalian jenengan kaifa asbahta? Jawabane biasane khair, ngoten. Akhirnya kanjeng Nabi ubah dan jawabannya ketiga khair ahmadullah wa ashkuru. Khair bagus saya kula muji ning Gusti Allah lan syukur menyang Gusti Allah. Kanjeng Nabi Daud ngene iku hadzal ladzi aradtu bi kadzalik. Yo iki sing tak karepno, aja mek bagus tapi tidak berkelanjutan dengan ahmadullah wa ashkuru. Dengan demikian kita harus melanjutkan saya alhamdulillah, syukur matur nuwun. Ada kelanjutannya. Ucapan saya masih ditanyakan oleh Nabi. Itulah salah satu tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa dan bisa melakukan yang demikian itu. Allahumma amin. Kula matur nuwun. Dikengken lari-lari niku kira-kira jam apa mangkane. Tapi keranten sing nyuwun murid ya wis kula sak-saken anggen kawula matur wonten majelis menika. Sebab biasanya pun kula pun matur gak teko nyoba. Biasane teko luar kota. Enten ta sing gelare profesor, enten sing gelare doktor. Lek boten kanten nggih namung mager matur. Wis ngoten niku jenenge. Lah kok aku niki Pak sebab boten normal Pak. Ibu mawon iki terusaken kira-kira sing matur berarti boten cocok. Kira-kira sing matur iki mugi-mugi normal. Artinya bisa dipahami walaupun mungkin hanya sekedip yang kami sampaikan. Saya tidak terlalu banyak berbicara tentang madaah karena pelajaran sudah banyak diterima oleh anak-anak. Bagaimana nanti kelanjutannya? Tinggal mengamalkannya. Hanya saja saya akan menerangkan sedikit tentang wong sing golek ilmu, bahasane thalibul ilmi. Mbah Nawawi Abdul Jalil Sidomiri niku nanti memberikan kata pengantar wonten karya tulis buku. Kalau kesupen lafadzipun tapi maknanya kita tasih ingat sing diarani wong golek ilmu, sing diarani santri ngoten nggih bahasane yaiku wong sing golek ilmu. Kemudian tidak coba itu berusaha memahami, ngoten mengamalkan, ngoten istiqomah, ngoten ingkang nomor gangsal nggih niku napa mengikuti kitabullah wa sunnati. Jadi 5 beban ini yang harus dipikul oleh anak-anak kalau memang ingin dikatakan santri.
Jadi santri pada ini kebutuhan oleh ilmu dipahami teman sak mampu nih, walaupun kepahaman dan pengertian itu tergantung dari pemberian Allah dan kesungguhan anak-anak. Lepas ini sergup anak-anak kira isolan pinter, oleh orang yang akan jauh dan jauh. Ono nyanyi rare kayak ini kalau budol, kalau belum Cina yo atur jauh dari ilmu harus sinau, makanya harus sinau. Nah cara punyai sepuh SII sabar. Iklan nomor istiqomah di sini. Dan pilih kantor itu loh. Sabar, ikhlas ya. SII sabar, ikhlas, istiqomah. Itu bekal di dalam hati. Jadi kudu sabar, kadang-kadang yang Pak Guru digombreng ngaten nggih. Ya wis gelem wae sabar, jangan atas meninggalkan tempat. Sing ikhlas, marene sing istiqomah. Kula tambahi kedhi SMS. Sergep mempeng sinau. Sergep mempeng utawa sinau mempeng sergep. Niku pun bekali terpun diune ngoten nggih. Sering kula sebutaken tentang pokoknya ngaji sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Hasim tadi itu. Kadang-kadang dua memanggil Gus Hasim biar lebih akrab. Dari kiai karena malah rotok pulang dulu. Tapi lagi menurut kesannya foto-foto tadi kan malah kayak koncok gitu ngatain tadi ngatain. Tapi lama-lama ya Gus Pak kiai kepada Gus Hasim. Tapi untuk saya begitu saya disebut kiai rasanya kumpul begitu. Waket lagi, tampil niku harus berjalan, nopo temenan oleh ngaji sebagaimana niku wau. Mugi-mugi imut. Artinya tidak di sini saja. Nanti setelah anak-anak meninggalkan juga demikian adanya. Lajeng Yahya Gade. Jadi kalau pindah malam Pak, waktu kalau nopo karang-karang lah berpikir menemukan bahwa namun pindah nopo. Kalau mau buku biografi punya yang Gade, santri itu tidak lepas dari kata sin, yang artinya adalah salikun ilal khairah, yang bermakna salikun ilal akhirah, berjalan untuk menuju akhirat. Sehingga yang dikerjakan adalah amal-amal yang nanti akan berguna di akhirat, sesuai dengan jalan yang benar, tidak jalan yang ditiru. Sering saya jumpai dalam satu makalah kami temukan dalam kitab beberapa kitab Minhajul Abidin juga ada, Masawikul Kitab juga ada, Arjun Najata walam tasuk masalikana inna safinata la tajri ala yabasi. Kowe ngarepake selamat tapi kowe ora liwat dalane selamat. Itu bagikan perahu yang berjalan di daratan. Apa iso? Sakit. Berarti itu menunjukkan jauh lagi dari kemungkinan itu terjadi oleh ilmu panjane boten teman-temanan. Santri kudu duwe salikun ilal khairah utawa salikun ilal akhirah. Nun antri naibun anis syayakh, naibun anil masyayikh, menjadi ganti daripada guru. Aliko guru ini kalau tampil arah-arah minggu untuk nambah untuk gantani. Pincing oleh guru ini sampai kabundut ganti. Dia pak guru saya ini aku sing mulai. Begitulah inilah yang dinamakan estafet kepemimpinan akan terjadi dimanapun dan kapanpun itu akan ada. Silih berganti, datang dan pergi. Sehingga anak kalau saat ini mengatakan muada akan pergi, itu pun wajar, pun wayai pantas datang dan pergi. Datang dengan air mata, pergi pun juga nanti anak-anak dengan air mata. Alias terkena nangis biasa itu lebih baik daripada nanti Anda tua menangisi, bahkan Anda dan kita menangisi di kubur atas kelakuan yang jelek. Lebih baik kita menangis pada saat masuk
pesantren dan kembali menangis pada saat berpisah dari teman-teman. Niku sing WA api tak kiriku tarikun anil maasi maksiat dilereni. Lelaki maksiat yang akeh ngaji waduh angel mlebune karena ilmu adalah hidayah dan hidayah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Kalau dia diberikan ya sedikit. Bi anna ilma nurun wa nurullah la yahdi ilal asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah dan itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Tersebut cerita Imam Syafi'i opo-opo apalan lali-lali matur datang gurune Syekh Waqi dikongkon lereni maksiat. Itu sekian tahun yang lalu, meninggalnya 254 itu, sekarang 1441, berarti sekitar sudah 1200 yang lalu ingin meninggal maksiat. Ini kan jenenge santri nawon tarikun anil maasi roh gini roh bibun fil akhirah. Rodoba dengan fa itu berarti senang, tapi kalau rohiba itu berarti benci. Lah di situ harus dikasih fa. Rohibun siapa? Wong kang seneng ing dalem kebagusan. Jadi santri kudu gelem mawon bagus dan seterusnya itu untuk berbuat baik. Nanti ada santri rohibun fil khairat. Ingkang terakhir ya yarjun najata minasal arjun najata atau najul salamata fitini wa dunya wala tak ada seorang pun yang ingin mencelakakan kepada yang lain bila orang itu ingin mendapatkan yang terbaik dan yang baik. Dan sehingga kita perlu teman-teman yang baik dan pesantren inilah tempat yang baik. Karena saya sering ngomong sama arah ini, tak ada seorang pun yang berangkat untuk menggapai cita-citanya dengan seorang diri. Semuanya akan dibantu oleh yang lain. Pengasuh pesantren dengan santri yang banyak dibantu oleh guru, dibantu oleh pengurus, dibantu oleh keluarga dan yang lain. Maka disinilah yang diwujudkan adalah tolong menolong. Itulah saya mengambil sebuah kata santri dari dua ulama besar kami temukan dalam biografi daripada Pak Yai Yahya Khadimah. Yang terakhir, para bapak dan para ibu mewakili para guru, sekalipun tadi saya tidak diberi mandat dan tidak minta mandat, saya yakinnya bapak guru akan satu memohon maaf khususnya kepada keluarga dalam manakala selama mengajar kadang-kadang tidak masuk, kadang-kadang gak jamin masuk, kadang-kadang gak masuk pada jamin, kadang-kadang gak wayai masuk jaluk masuk. Ini pun model ranten banyak kesibukannya, tapi tidak ada berhenti dalam perjalanan pengajian. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada pengasuh pesantren keseluruhan beserta keluarga, juga kepada wali murid. Barangkali selama mengajar dari apa yang saya sampaikan dan teman-teman guru ada yang tak berkenan dan yang keliru, ya mohon dimaklumi, inilah keterbatasan kami dan kekurangan kami. Dan juga kalau kepada anak-anak yang akan meninggalkan pondok, kami mewakili guru-guru mohon maaf yang sedalam-dalamnya manakala ada hal yang tak berkenan ataupun tutur kata. Kadang-kadang kami kurang jelas menjelaskan pelajaran sehingga sedikit bulat. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Mari kita baca Al-Fatihah. Saya selalu sering membaca Al-Fatihah untuk keluarga Islamiah. Al-Fatihah lima bulan lalu. Mana masalah susun dan berhubung wasal jati, Pak-Kolil wasal jati, Romanya Imamur, ibunya Hasbiyah, ibunya Latifah, semuanya Ibadawi, Gus Khalil. Allahumma
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tadi terakhir, sekarang paling akhir, berarti belum selesai. Lihat, ada yang paling akhir. Saya kembali kepada jati diri kita sebagai bagaimana manusia. Bahasa Qur'annya insan. Ada juga disebut bashar. Dikatakan insan karena banyak lupanya, sehingga Baitul Ulama mengatakan masumyal insan illa linisyanihi wa masumyal qalbu illa litaqallubihi. Ora diarani manungsa kejaba krana lali ini, ora diarani ati qalbun bahasa Arabnya krana molak mali seneng mari ngono susah. Katanya adalah cinta tapi mari ngono benci. Katanya adalah rindu tapi mari ngono benci. Mari jenenge rindu tapi apa diwalik benci tapi niku. Kalau paling cepat kata niku nggih, asale seneng marang ora sedih dadan lu. Mari tadi benci. Begitulah sehingga dikatakan manusia. Ada disebut juga gunasun ya tetap harus manusia tidak dibahasakan begitu. Dikatakan bahasa yang artinya kulit. Ini belajar anak-anak dalam ilmu tafsir sebab terlihat kulitnya berbeda dengan hayawan lebih banyak ditutupi oleh bulu-bulu hayawan. Dari kata manusia ini lahir nanti dari sudut-sudut yang berbeda. Disinilah kita akan bisa merenung termasuk bagian di mana kita berada. Dari insan, kemudian satu dilihat dari akidahnya. Akidah. Bagaimana akidah manusia ini nanti? Ternyata ada 3 bagian. Dari insan, memiliki akidah mudun ono telu setunggal. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk orang yang beriman. Mungkin tetap kita jaga iman kita sampai batas di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Ini iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua di sini bagiannya adalah orang kafir. Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la wong kafir kok kandhani nek pancene kafir ya gak kena. Bapak-bapak ini yo pancet kan kafir. Masih ada di bagian menurut akidah manusia ini. Semoga kita memilih yang terbaik dan dipilihkan yang baik. Yang terakhir adalah wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mengatakan dirinya iman tapi sebetulnya dia tidak iman. Maka di sini disebut munafik. Wa minan nasi man yaqulu. Wa minan nasi, kata nasi yang artinya manusia. Ini kalau dilihat di Quran adalah awal dari kata manusia disebut nas. Sadarnya betul nyebut nas kawan lafatin nas. Ini yang pertama nas. Marono nas yang terakhir yaitu minal jinnati wan nas. Ini terakhir di Quran. Yang pertama kata nas wa minan nasi man yaqulu. Yang paling akhir kata nas adalah minal jinnati wan nas. Mari kita lihat wa minan nasi adalah orang munafik. Lah disinilah kadang-kadang ada orang yang berselubung ingin kelihatannya membesarkan Islam, tapi di balik itu ada niat yang tidak baik. Maka di sini kita waspada. Termasuk diri kita juga harus waspada pada diri sendiri. Jangan sampai kita ini pun juga termasuk wa minan nasi minal jinnati wan nas adalah kisahnya ono sing bodho jenenge was-was. Bahasa lain setan, lain rumah sopo jin karo manungsa. Maka keduanya minan nas yang pertama harus diwaspadai, minan jinnati wan nas yang terakhir juga harus diwaspadai. Akhirnya kita harus bisa hati-hati di dalam memilih rombongan dan teman. Apa marisan iki kitab tadi jenenge. Oh, atau gitu lah biar resep 4 atau dawa niku lho. Napa jenenge? Wis sini sembarang niku ya.
Saya khawatir nanti dengan seringnya membaca itu akhirnya pindah kepada faham bukan lagi NU, bukan lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini amat sangat berbahaya. Sudah. Yang kedua, insan itu dilihat dari amal. Di mana sekarang kita berada? Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Pertama adalah maimanah. Ashabul mash'amah sing elek. Pasti di dunia ini harus ada orang yang jelek. Tidak hanya akhir, mulai zaman Nabi Adam sudah ada yang jelek. Betul? Kok menang ono rupa kan suara. Terus nggih? Oh, sekuri berarti. Terus nggih? Enten mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan ya. Arek itu. Wah, mesti ono wong ngene iku. Iki jenenge wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanah. Mas sama apa yang mana sih? Gimana? Oh, berarti sing apik lek duduk Nabi Adam kata nggih orang anake sing situ iku sing nakal ya. Ashabul maimanah. Pasti dimanapun dan kapanpun masih ada orang yang baik. Oleh karena itu sekecil apapun kita harus beramal dengan yang baik. Karena yang baik itu nanti akan bermanfaat. Dari lari santri mesti ini krungu ceritanya Samiri. Namanya Musa bin Dofir As-Samiri. Niku saking nakale sampai gawe pedet lah. Kita sudah masuk. Saking marahnya Nabi Musa mau dibunuh. Ketika mau dibunuh kan Gusti Allah boleh kaulai la taquluhu ojo pateni Musa iku. Lah napa? Li annahu sakhiyun, karena dia adalah orang yang loman. Oh, timbang loman ini. Dengan loman ini masih diberi tenggang waktu tidak dibunuh oleh Nabi Musa. Maka kita tarik kesimpulan, sekecil apapun selama itu baik akan amat sangat berguna dan bermanfaat. Yakin bisa dilihat dalam kitab Irsyadus Sahih karya tulis Mbah Hasyim Asy'ari yang jumlahnya 19 di salah satu kitab. Itu ada 18 amal yang menolong pada si pengamal itu sendiri ketika dalam posisi orang itu keadaannya berat, termasuk katanya swarga itu gak bisa mampu. Maka datanglah kalimat la ilaha illallah sing-singen jenengan balik-balik muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah matane teko ngerewani buka kunci baru lema mas. Itu salah satunya. Jadi 18 yang disebut dalam kitabnya Hasyim dan itu hadis, dan itu adalah hadis. Saya tidak lanjutkan ini. Yang lanjutkan adalah yang kedua dari segi amal. Orang baik kemudian orang jelek. Ini mesti orang jelek sehingga ada unek-unek. Dimanapun berkumpul orang baik, ada saja yang melakukan kejelekan dan menjadi orang jelek. Anak nama buatan enten, ini semboyan dia yang gak bisa dalilnya. Api nama api apa tidak baik. Mulai dalam boleh ijol sandal sing. Jadi apa saja? Tadi dari musholin, mulai dari santri pun pencuri. Maka disebutkan dalam mutalah di lingkungan dan di tengah-tengah orang baik ada yang berbuat kejelekan. Sebaliknya di lingkungan orang jelek ada yang baik. Ono mau, cuma berani bohong ini ono situ, ono sing. Anda yang ingin berbuat baik. Dan yang ketiga, saya kembali wasabiqun itu para ulama, pengarang kitab, musannaf, aulia dan yang lain dari segi pengarang kitab itu sendiri. Namun nomor 3 yaitu sifat. Menusuk sifat macam-macam sifat yang ono sing Rasulullah dikai pekerjaan di Rasulullah dapat tolak menanti sana di kabar in
innal insana li rabbihi lakanud, ana sing kabar ana kanut. Innahu kana zaluman jahula, ana sing zalim karo bodoh bisa. Wa kana insanu ajula, ana sing susu ndang boleh suwe-suwe paham selalu we. Ketat kan kira-kira itu lo kadang ya sempurna. Mata-mata ini kok boleh loh. Tidak ada yang abadi, nanti akan berakhir dengan sebuah apa yang dinamakan berhenti. Waktu wis kata insan, innal insan apa? Wa khuliqal insanu, itu sing doifah. Wa khuliqal insanu, ada sing diarani dalam menapa halu. Watamu tersebut dimulai insan macam itu. Namun yang terakhir dicepatkan. Jadi kita wancai ya doang, tapi kalau sama wancai kesuwen. Nomor 4 ini pun dari jasmani. Ini jasmani termasuk dari minul fatin, mendengarkan alaqah, mudghah, fakasawna izam alahma, summa sya'na khalqan akhar. Menurut dari jadilah panjenengan kali kula ngeten. Napa panjang? Tidak, pelan demi pelan cara arep andunge detik beralih menjadi menit, beralih pada jam, beralih pada minggu, tahun, dan akhirnya selamat tinggal di Islamia. Tapi jangan lupa pada Islamia. Namun, kabeh pun modern, ya cilik arep gede-gede jadi pinter. Yang pinter aja cilik, gede-gede wah blek. Jadi macam-macam niku kabeh jenenge dari jasmani plus sifat yang ada pada diri anak itu sendiri. Sebagai penutup adalah kami sampaikan ayat ini, ayat maqala hayhata zaman la ya'ti bimislihi wa inna zamana bimislihi la bakhil. Aduh zaman itu orang berkata kalau ya niku guru-guru itu pondok tanya matur cerita Pak saya pun itu sendiri cerita zaman iya orang itu loh ngoten. Hanya badan iso ada zaman itu mau dia ini belum sakit, nopo-nopo. Bukan kami menjelekkan putra-putra bapak, bukan. Hanya saja kami membenarkan sebuah makalah tidak akan datang zaman itu seperti zaman yang sekarang. Biarlah bapak akhirnya turun makan sampai dengan frustasi. Sekarang pertanyaan, apakah ada sekarang bapak seperti bapak yang diburuk? Karena kalau tak ada jawaban tauhid tapi tidak seperti batok, itu jenenge mudun kabeh. Biyen wong wiritane ya Hafid, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, Gus Khalik bin Hashim Asy'ari. Dan itu wiritane, maksudnya yang apa? Jajar. Nah, stasiun, pada stasiun dicekel jenenge kereta api kate berangkat. Ya ora iso mlaku ngoten. Seandainya nanti akan ada orang yang bernama Khalid, tentu tidak akan seperti Mbah Khalid bin Hashim Asy'ari. Wirito ya Hafid ya Nasir sampai gak pedot ngomongin sing pedot atas bae saking semangate ternyata koyo-koyoane aduh dengan kekurangan yang ada satu tetap berjalan berjuang terus belajar tanpa henti dan tak pernah mengenal lelah. Maka dan jika sakit kalkulatorkan yang ngapunten sak ngapunipun ranten mboten ahline, mboten profesor, mboten dokter sing kaya biasane. Dadi akhire wis pokok muni wis bener ditampa ya alhamdulillah, gak ditampa ya ora apa-apa aku tak boleh. Matur katen. Wafiqna liman tuhiq wa tarda minal qawli wal amali wa niyati. Assalamualaikum